Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan atau perkiraan jumlah penduduk yang dilakukan berdasarkan komponen laju pertumbuhan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi di sini mengandung pengertian bahwa kecenderungan penduduk pada masa yang akan datang masih belum diketahui. Itu artinya, proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk untuk masa yang akan datang, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan asumsi dari komponen laju pertumbuhan tadi. Perencanaan pembangunan pada tingkat lokal maupun nasional sangat membutuhkan informasi dasar penduduk seperti jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Dengan demikian, proyeksi penduduk sangat bermanfaat dan merupakan kunci aktivitas perencanaan pembangunan, karena hal ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah dan dasar pengambilan keputusan rencana di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa kegunaan dari proyeksi penduduk. Yang pertama, menentukan jumlah penduduk pada suatu negara. Yang kedua, penyediaan infrastruktur di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan dasar penduduk berupa sandang, pangan, dan papan. Dan yang terakhir, ada perencanaan pemenuhan ketenaga kerjaan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang cara menghitung proyeksi penduduk. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode matematik dan yang kedua yaitu menggunakan metode komponen. Masuk ke metode yang pertama yaitu metode matematik. Di sini yang pertama ada aritmatik. Dihitung dengan cara PT sama dengan PO dikali 1 ditambah RT. PT di sini artinya adalah jumlah penduduk pada tahun yang akan dihitung. PO adalah jumlah penduduk pada tahun dasar. Dan R di sini adalah laju penduduk dan T adalah periode waktu. Jadi metode aritmatik ini dihitung dengan cara jumlah penduduk pada tahun dasar dikali 1 ditambah laju pertumbuhan penduduk dan dikali periode waktu. Yang kedua ada metode geometrik. Metode geometrik ini dihitung dengan cara PT sama dengan PO dikali 1 ditambah R dipangkat dengan T. Di sini dijelaskan bahwa cara menghitung dengan metode geometrik ini dihitung dengan cara jumlah penduduk pada tahun yang akan dihitung sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar dikali 1 ditambah laju pertumbuhan penduduk kemudian dipangkatkan dengan T. Yang ketiga adalah dengan cara eksponensial. Di sini rumusnya adalah PT sama dengan PO dikali E ditambah dengan RT. Seperti rumus yang tadi, PT di sini adalah jumlah laju pertumbuhan penduduk, jumlah proyeksi penduduk yang akan dihitung dengan cara jumlah penduduk pada tahun dasar dikalikan dengan E. Di sini E adalah angka mutlak yaitu 2,7182896 dan kemudian dipangkat dengan RT. RT di sini tadi adalah R yaitu jumlah laju pertumbuhan penduduk dan T adalah periode waktu. Sedangkan metode yang terakhir yaitu metode komponen. Di sini dihitung dengan cara IO ditambah L dikurangi M lalu ditambah dengan migrasi in dan dikurangi dengan migrasi out. Jadi di sini metode komponen dihitung dengan cara jumlah penduduk pada tahun dasar ditambah dengan angka kelahiran dan dikurangi angka kematian, lalu ditambah dengan angka migrasi yang masuk, kemudian dikurangi dengan angka migrasi yang keluar. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan proyeksi. Pada tahapan proyeksi terdapat evaluasi data dasar, di mana evaluasi data dasar terdiri dari 3 indeks. Yang pertama ada indeks Whipple, indeks Mayer, dan indeks United Nations akurasi umur dan jenis kelamin. Yang pertama ada indeks Whipple. Indeks Whipple yaitu indeks yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kecenderungan dalam menyebutkan angka 0 dan 5 dalam penentuan umur. Indeks Whipple bervariasi dari 0 sampai dengan 500, di mana nilai indeks Whipple sama dengan 100 berarti tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu. Indeks Whipple sama dengan 500 berarti semua orang melaporkan umurnya dalam umur yang berakhiran 0 atau 5. Indeks Whipple antara 0 sampai 100 berarti ada kecenderungan untuk menghindari angka yang berakhiran 0 atau 5. Tadi yaitu ada indeks Mayer. Indeks Mayer ini digunakan untuk menghitung kecenderungan menyebut umur yang berakhiran 0 dan menghindari penyebutan yang berakhiran angka 1 sampai dengan 9. Indeks Mayer menunjukkan kecenderungan menyebutkan angka tertentu atau digital
preference. Oleh karena itu, penghitungannya dilakukan terhadap distribusi umur tunggal. Penghitungan indeks Mayer dibuat terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada indeks United Nations akurasi umur dan jenis kelamin. Indeks UN digunakan untuk melihat tingkat keakuratan umur dan jenis kelamin. Indeks ini menggabungkan perkiraan akurasi dari umur menurut kelompok umur tertentu untuk kaum laki-laki dan perempuan secara terpisah, dan diperkirakan akurasi dari rasio jenis kelamin untuk kelompok yang berbeda. Tahapan proyeksi selanjutnya setelah evaluasi data dasar yaitu ada prorata. Prorata sendiri apabila pada data terdapat TT atau tidak terjawab, maka tidak terjawab tersebut harus diprorata terlebih dahulu. Rumus dari prorata yaitu jumlah penduduk dibagi jumlah penduduk dikurangi penduduk yang tidak terjawab dikali jumlah penduduk umur yang akan dicari. Setelah prorata yaitu ada perapian umur. Perapian umur dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang akan ada di dalam data. Jika perapian umur tidak dilakukan, maka kesalahan itu akan terbawa ke dalam peristiwa proyeksi sehingga dalam mempengaruhi jumlah dan struktur umur penduduk dalam periode proyeksi tersebut. Dalam melakukan perapian umur, kesulitan yang dihadapi adalah tidak diketahui secara pasti letak kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga sulit menentukan umur-umur mana yang sudah pasti salah dan mana yang sudah pasti benar, sehingga perapian umur harus dilakukan untuk semua kelompok umur. Tahapan proyeksi selanjutnya yaitu ada penentuan asumsi. Penentuan asumsi terbagi menjadi dua, yaitu asumsi fertilitas dan asumsi mortalitas. Penentuan asumsi fertilitas mengikuti pola angka kelahiran total atau TVR pada masa lampau. TVR Indonesia secara nyata terus mengalami penurunan sehingga diproyeksi akan mencapai net reproduction rate atau NRR sama dengan 1 atau setara dengan TVR sama dengan 2,1 pada tahun 2015. Suatu wilayah mencapai NRR sama dengan 1 atau mencapai tingkat replacement level, yaitu saat di mana sang ibu diganti secara tepat oleh satu bayi perempuan. Pada saat itu bukan berarti laju pertumbuhan penduduk sama dengan 0 atau penduduk tanpa pertumbuhan, tetapi penduduk akan bertambah dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil. Asumsi selanjutnya yaitu asumsi mortalitas. Sebagaimana pola TVR, pola angka kematian bayi atau IMR Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Penentuan asumsi angka kematian sesuai dengan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDGs. Tahapan proyeksi yang terakhir yaitu hasil proyeksi penduduk. Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan secara berjenjang, di mana mula-mula dihitung proyeksi penduduk Indonesia, kemudian proyeksi penduduk per provinsi, baru proyeksi penduduk per kabupaten kota. Jumlah penduduk dari hasil proyeksi per provinsi harus sama dengan jumlah penduduk hasil proyeksi Indonesia. Begitu juga dengan jumlah penduduk hasil proyeksi kabupaten atau kota harus sama dengan jumlah proyeksi penduduk yang ada di provinsi yang bersangkutan. Untuk menyamakan jumlah penduduk dari hasil setiap proyeksi harus dilakukan secara iterasi atau dilakukan secara terus-menerus dan berjenjang.